Halo guys, kami dari kelompok 1 sedang berada di Sate Taichan Mas Boy yang beralamat di Rawapanjang sebelah PMP Gebi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Ramdhani dengan NIM 2022-813. Nama saya Ari Darmawan dengan NIM 2022-881. Nama saya Muhammad Fadil Pendrata, NIM 2022-80105. Dan nama saya Bintang Marsenio Wisono, NIM 2022-80141. Oke, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 akan mewawancarai brand dari Suryo yang bernama Taichan Mas Boy. Sebelumnya saya ingin menanya ke owner tersendiri, bagaimana owner mengidentifikasi target pasar untuk bisnis F&B yang owner tawarkan? Kalau buat kita identifikasi target pasar, pertama-tama kita nentuin tempat dulu nih. Kita dapat tempat di Rawapanjang, terus sekitarnya tuh gimana? Apa kebanyakan anak muda, apa kebanyakan pemukiman, atau kebanyakan kalau di daerah sini kebetulan banyaknya itu pekerja-pekerja, karena dekat-dekat kita nih banyak kantor, banyak tempat-tempat ya sibuk lah, bisa dikatakan gitu. Jadi kita habis nentuin tempat, baru kita mau nentuin harga nantinya kemana-mana gitu. Target pasar kita nanti ketentunya dari situ. Kita dari tempat dari awal. Terus yang kedua, aspek pemasaran apa dan strategi pemasaran apa yang digunakan untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang lama? Kalau aspek pemasaran yang kita pakai sih sejauh ini masih pakai word of mouth. Jadi penting buat kita menuin kepuasan pelanggan, karena dari situ kita bakalan dapat rekomendasi orang-orang yang udah pernah cobain. Misalnya Fadil pernah nyobain, katakanlah. Nah itu nanti kita harapnya mereka ini yang puas bisa ngasih tahu ke teman-teman yang lain gitu. Jadi makin luas market kita. Ya, jadi di sini ada pertanyaan selanjutnya. Di sini ada aspek lingkungan industri dan bagaimana kondisi persaingan di industri tempat UMKM owner beroperasi. Apa keunggulan dari Sate Taichan Mas Boy dibandingkan dengan pesaing? Kalau pesaing sih sejauh ini dekat-dekat sini nggak ada. Jadi paling dekat tuh Rawalumbu juga sedikit kecil lah gitu. Terus juga yang lumayan berat nih Galaxy sama ada di dekat stadion Bekasi. Nah keunggulan kita nih, gue pede sebelumnya kita riset dulu, samperin tempat-tempat yang ada di Bekasi, Taichannya kayak gimana. Mereka tipikalnya ada yang garing, ada yang basah gitu. Terus kita lihat ternyata kita observasi kita lebih cocok ke makanan yang basah Taichannya. Nah terus jadi kita punya bumbu resep yang gue yakin kuat. Terus kita punya tekstur yang gue yakin orang-orang banyak yang suka gitu. Itu sih paling. Terus ada aspek teknis dan teknologi. Teknologi apa yang digunakan untuk mendukung proses produksi untuk operasional UMKM? Kalau teknologi kita kebanyakan pakai buat metode pembayaran. Misalnya yang lagi in sekarang tuh pakai QRIS. Orang-orang kan sekarang pada cashless gitu ya. Nah kita pakai QRIS, kita pakai tempat yang emang proper, banyak orang pakai. Terus juga buat ngedukung keuangan kita pakai aplikasi dari Gojeknya langsung. Jadi kalau ada orang order kita masukinnya di situ gitu. Terus kita juga ada di Gojek juga, kita ada di GoFood, Sate Taichan Mas Boy. Lanjut ke aspek AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Apakah kegiatan operasional dari Sate Taichan Mas Boy ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar? Jika iya, bagaimana cara Anda mengelolanya? Sejauh ini sih kita dampak lingkungannya paling dikit ya, kayak sampah-sampah gitu doang. Karena kita nggak ada yang main kimia-kimia, jadi kita fresh gitu. Paling ya itu kita jaga lingkungannya, jaga kebersihan aja, jangan sampai mencemari lingkungan juga. Nah yang selanjutnya ini yang pertanyaan ke-6, aspek sumber daya manusia. Bagaimana Anda merekrut dan mengelola tenaga kerja di UMKM Anda? Apakah Anda memiliki program? Kita ini lumayan struggle di mengelola SDM.
lumayan susah buat ngelola SDM di bisnis secara nyata gitu. Tapi gue yakin tetap optimis kalau SDM kita tuh masih mau dibangun gitu. Nah paling nanti kita kalau ada kayak sebelumnya kalau ada karyawan baru kita training dulu, kita coba buat dia lihat cara bakar gimana gitu, basic dulu. Nanti pelan-pelan baru mereka bisa megang yang lain kayak minum, soto, gulai. Nanti mereka ngeracik sendiri gitu pelan-pelan. Oh, oke, baik. Nah, yang pertanyaan selanjutnya itu aspek keuangan. Bagaimana Anda mengelola keuangan dan aliran kas bisnis Anda? Itu kayak yang tadi gua bahas sebelumnya, kita aspek keuangan kita alhamdulillah rapi. Dari aplikasi Gojeknya ini sendiri cukup buat kita bisa ngelola keuangan di Taichan Mas Boy ini. Jadi kita balik lagi pakai aplikasi yang disediain sama Gojek. Oh, oke. Oke, yang selanjutnya itu ada aspek manajemen. Struktur manajemen seperti apa yang Anda terapkan di UMKM ini? Manajemen struktur, kita kebetulan ada sharing profit, kita kerjasama sama temen, kebetulan dari TSM juga. Terus jadi keuntungan bersih kita bagi besarannya sekitar 70%, 30%, jadi bagi hasil. Strukturnya, jadi paling atas itu owner sekaligus yang megang kunci resep, terus nanti di bawahnya ada yang ngelola itu yang tadi partner kita, terus di bawahnya lagi baru ada yang bakar, ada yang bagian minum gitu-gitu. Strukturnya paling gitu. Oke, dan yang terakhir ini yang 9 tuh aspek legalitas. Itu apakah usaha Sate Taichan Mas Boy ini telah memiliki izin usaha dan dokumen legalitas lain yang diperlukan gitu? Kalau legality, karena kan kita masih newcomer, kita nggak perlu izin yang gimana-gimana, tapi cukup sepengetahuan RT, RW sampai ke kelurahan. Terus juga kita nanti patuh sama apa program-program yang di RT, paling kita ikutin itu aja, nggak sejauh itu kok. Soalnya kita karena UMKM kecil-kecilan, jadi dipermudah lah ibaratnya gitu. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih untuk owner Taichan Mas Boy. Semoga sukses selalu berkah dan lancar terus. Amin. Terima kasih semuanya. Buat teman-teman jangan lupa ke Sate Taichan Mas Boy karena ini enak banget, asli gua nggak bohong. Jangan lupa nyobain soto cebana, kalau perlu 2 porsi pakai lontong. Ini mantep banget sih asli, lu harus segera kesini, oke? Kacau. Dok, sudah. Acen. Kacau!